Upacara memperingati Hari Pahlawan berlangsung hikmah. Badan Narkotika Nasional Provinsi melakukan pemulihan kawasan rawan narkoba. Salam jumpa pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Maluku Utara hari ini, edisi 10 November 2025 bersama saya Sandi Sunarto. Dan pemirsa, kami Lembaga Penyiaran Publik TVRI mengucapkan Selamat Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025. Pemirsa, inilah Maluku Utara hari ini, selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 di Provinsi Maluku Utara berlangsung dengan hikmah. Upacara yang digelar di lapangan kantor Gubernur Maluku Utara menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang bangsa, serta menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025, pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar upacara di lapangan kantor Gubernur Maluku Utara. Dengan tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan, Wakil Gubernur Maluku Utara yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia yang menekankan tentang pentingnya meneladani kesabaran para pahlawan, semangat mengutamakan kepentingan bangsa dan pandangan jauh ke depan. Wakil Gubernur mengatakan, semangat perjuangan dan pengabdian para pahlawan diharapkan dapat terus hidup dan menjadi teladan dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Bahwa nilai kepahlawanan harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertama bersyukur upacara berlangsung dengan baik sesuai SOP, termasuk tabur bunga yang baru selesai. Yang kedua, tentu setiap tahun kita peringati Hari Pahlawan, semangat pahlawannya terus dilakukan, terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari demi berbangsa dan negara. Yang ketiga, kita bangga Maluku Utara masuk tokoh terbaik kita, jadi pahlawan nasional, Sultan Zainal Abidin Shah. Pejuang masa lampau dan pengakuan negara, alhamdulillah bisa ditetapkan hari ini sebagai pahlawan nasional. Karena itu Maluku Utara sudah beberapa pahlawan nasional, tentu jiwa semangat pahlawan ini harus terus dikobarkan dalam pelaksanaan tugas, terutama ASN maupun TNI dan seluruh jajaran. Saya kira ini semangat pahlawan harus terus dimeriahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat ulang tahun Hari Pahlawan tahun 2025. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap semangat juang dan pengorbanan para pahlawan dapat menjadi inspirasi dalam membangun daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Upacara Hari Pahlawan dihadiri para veteran, Ketua DPRD Maluku Utara, serta seluruh unsur pemerintahan daerah. Seluruh peserta tampak khidmat mengikuti jalannya upacara yang diawali dengan pengibaran bendera merah putih, mengheningkan cipta, serta pembacaan pesan-pesan para pahlawan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebagai rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2025, Wakil Gubernur Maluku Utara bersama Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah melaksanakan upacara dan tabur bunga di Pelabuhan Darko Sofifi. Upacara dan tabur bunga menjadi simbol penghormatan atas jasa para pahlawan yang gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Prosesi tabur bunga diawali dengan upacara di atas kapal milik TNI Angkatan Laut sebagai bentuk penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara. Dengan penuh rasa haru, Wakil Gubernur bersama rombongan menaburkan bunga di perairan Sofifi serta doa bersama untuk para pahlawan yang telah mendahului. Momen ini menjadi simbol penghargaan yang mendalam serta pengingat bagi seluruh masyarakat akan jasa dan pengorbanan para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Wakil Gubernur Maluku Utara menyampaikan harapannya agar semangat kepahlawanan terus tertanam di hati setiap warga, khususnya generasi muda untuk melanjutkan perjuangan melalui karya dan pengabdian nyata bagi daerah dan bangsa. Wakil Gubernur mengungkapkan prosesi tabur bunga dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang baik di laut maupun di darat. Ya, tabur bunga ini kan menghormati
ya, menghormati jasa pahlawan yang gugur di laut, di udara, di darat, dan sebagai simbol dari menghormati arwah para pahlawan, ya kita simbolkan dengan bunga. Bunga itu tanda humanis, bagaimana menyayangi mereka, mencintai mereka, dan terutama mendoakan mereka agar mendapatkan tempat yang terbaik insya Allah SWT. Selain itu, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai menyampaikan agar semangat para pahlawan dapat dicontoh dalam membangun Maluku Utara lebih baik dan sejahtera. Mudah-mudahan di saat ini sebagai yang melanjutkan Republik ini kita akan mempertahankan, lebih mengisi bagaimana supaya pembangunan di Maluku Utara ini semakin baik dan semakin maju sehingga insya Allah apa yang dicita-citakan para pahlawan seluruh rakyat Maluku Utara insya Allah sejahtera. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk meneguhkan tekad membangun Maluku Utara yang lebih maju, berdaya saing, dan berkeadilan dengan meneladani semangat juang para pahlawan bangsa. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, Polda Maluku Utara menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November di Markas Besar Polda. Dengan tema Pahlawanku Teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan. Upacara yang dipimpin Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun mengajak generasi penerus bangsa untuk menjaga nilai-nilai kepahlawanan. Upacara Hari Pahlawan di lingkungan Polda Maluku Utara menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan jiwa perjuangan di kalangan anggota Polri maupun masyarakat. Dalam upacara peringatan Hari Pahlawan, Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang mengajak generasi penerus bangsa untuk meneladani sikap rela berkorban dan semangat pantang menyerah yang diwariskan para pahlawan sebagai bekal dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara terkhususnya di Maluku Utara. Pidato atau sambutan yang ditulis yang saya bacakan tadi dari Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf, yang mana tentunya kita harus mengingatkan kembali kepada bangsa, kepada semua generasi, khususnya juga generasi penerus kita, bagaimana kita mempersiapkan bangsa ini untuk terus menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai kepahlawanan itu harus tetap kita ambil menjadi sebuah semangat juang, semangat untuk mengabdi, semangat juga untuk berkorban demi negara ini, demi nusa dan bangsa. Karena siapa lagi yang peduli dengan bangsa kita kalau bukan kita sendiri? Siapa lagi yang harus kita bangkitkan kalau bukan generasi bangsa ini sendiri? Generasi bangsa ini adalah generasi yang sejarah panjang. Nusantara ini menyatakan bahwa generasi kita atau bangsa Indonesia adalah memang bangsa yang besar. Nusantara adalah bangsa yang besar. Melalui momentum Hari Pahlawan, diharapkan Polda Maluku Utara terus menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dalam tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat para pahlawan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus melanjutkan perjuangan dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sandi Sunarto, Hendrits Nanlohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, BNNP Maluku Utara bersama tim gabungan melakukan operasi pemulihan kawasan rawan narkotika di sejumlah lokasi di kota Ternate. Dari operasi ini, tim berhasil menemukan 1 orang diduga positif pengguna narkoba sekaligus melakukan tes urin kepada 34 orang. BNNP Maluku Utara bersama tim gabungan menargetkan sejumlah lokasi di antaranya 2 kos-kosan dan 1 kafe sebagai target operasi pemulihan di Kelurahan Jati Kota Ternate Selatan pada Jumat sore 7 November 2025. Petugas mendatangi dan melakukan sosialisasi serta tes urin kepada 34 orang. Dari hasil pemeriksaan tes urin, tim berhasil menemukan 1 orang diduga menggunakan narkoba. PLT Kepala BNNP Maluku Utara, Taryono Baharja menjelaskan, berdasarkan data kasus, Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan paling terbanyak ditemukan. Pada hari ini, kami melaksanakan operasi pemulihan kawasan rawan narkotika yang dilaksanakan di BNN RI dan BNNP seluruh Indonesia.
pada tanggal 7 November 2025, dan di Kota Ternate sendiri kita fokuskan di salah satu kelurahan Jati, karena berdasarkan data pengungkapan kasus baik yang dilaksanakan oleh BNNP, Direktorat Narkoba Polda maupun Polres Ternate, angka di Kelurahan Jati menunjukkan angka yang paling tinggi dibanding kelurahan yang lain. Kemudian kegiatan pada hari ini kami melibatkan kurang lebih 80 personil dari BNN sendiri, dari Direktorat Narkoba Polda, dari Polres Ternate maupun stakeholder terkait dari TNI maupun dari pemerintah daerah. Dari Kelurahan Jati kami melakukan deteksi di 3 lokasi, 2 kos-kosan dan 1 kafe, dan kami melakukan tes urin sebanyak kurang lebih 34 orang dengan hasil sampai dengan saat ini 1 positif ganja, dan akan kami lanjutkan untuk proses rehabilitasi. Pada intinya kegiatan ini adalah kegiatan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara hadir dalam upaya pemberantasan terhadap narkotika. Satu orang yang diduga positif menggunakan narkoba langsung diamankan petugas BNNP dan masih menjalani pemeriksaan. Kegiatan pemulihan kawasan rawan narkoba yang dilakukan BNNP Maluku Utara di Ternate menunjukkan bahwa negara hadir dalam upaya pemberantasan narkoba. Dari Ternate, kontributor TVRI, Sukri Basir, melaporkan. Pemirsa, kehadiran Sekolah Rakyat Menengah Atas 28 Akekolano saat ini menjadi wadah bagi anak-anak di daerah Maluku Utara untuk menempuh jalur pendidikan. Puluhan anak-anak dari berbagai latar belakang yang berbeda telah menggantungkan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Lalu, bagaimana kesiapan Sekolah Rakyat Menengah Atas 28 Akekolano untuk mendukung program prioritas pemerintah ini? Berikut kami mengajak Anda mengikuti dialog singkat tentang peran Sekolah Rakyat Menengah Atas dalam melawan kemiskinan melalui pendidikan. Pemirsa, kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Maluku Utara memberikan semangat baru untuk masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Salah satu lokasi yang menjadi kunjungan kerja dari Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Sekolah Rakyat SRMA 28 Akekolano yang ada di Kota Tidore, Kepulauan. Lalu, bagaimana tanggapan dari pihak sekolah dan apa saja program-program yang disiapkan untuk pengembangan dari SRMA 28 Akekolano yang ada di Kota Tidore, Kepulauan? Telah bergabung bersama kita di sini Kepala Sekolah SRMA 28 Akekolano, Bapak Abidin Maifa. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kabarnya baik, Pak ya? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Bahwa terkait dengan adanya kunjungan kerja yang dilakukan oleh Wakil Presiden beberapa waktu lalu ya Pak ya. Ini kan tentunya memberikan semangat baru terkhususnya untuk sekolah rakyat di sini. Mungkin tanggapan dari pihak sekolah sendiri bagaimana Pak? Ya, terkait dengan kedatangan Bapak Wakil Presiden ke sekolah kami SRMA 28 Tidore Kepulauan, yang pertama itu dari sekolah kami sangat senang. Ternyata semua itu tidak mungkin bisa saja mungkin, karena khususnya kepada siswa saya itu kan tidak mereka bayangkan bahwa sekolahnya nanti akan didatangi dengan orang nomor 2 di Republik Indonesia ini. Jadi itu membuat mereka bangga bahwa apapun yang mereka bayangkan akan satu kali kelak akan bisa menjadi kenyataan seperti itu. Jadi kemudian disampaikan juga motivasi-motivasi dari Bapak Wapres juga kepada siswa. Itu juga membuat semangat mereka itu menjadi tumbuh. Yang dari awalnya mereka adalah keluarga spesial, kemudian seharusnya sulit untuk bertemu dengan seorang sosok orang nomor 2 Republik Indonesia, tapi dengan mereka bergabung di SR ini, mereka berkesempatan bertemu dengan Bapak Gibran. Jadi seperti itu. Banyak mungkin pesan-pesan juga bercengkrama dengan siswa dan juga guru Pak ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden pada saat itu Pak? Pesan dari Bapak Wapres adalah mereka itu tetap belajar karena urusan pembiayaan semua sudah ditanggung oleh negara. Jadi yang dilakukan oleh peserta didik anak-anak saya yang di sini adalah mereka tetap belajar karena semuanya sudah disiapkan oleh negara. Baik, jadi
ada motivasi khusus motivasi yang luar biasa. Dari setelah beliau keluar dari ruangan, beliau mendatangani, ada pesan dari beliau, semangat tetap belajar, SRMA 28 Tidore Kepulauan. Jadi itu. Sangat kagum juga Pak dengan kehadiran atau kunjungan kerja yang dilakukan oleh Wakil Presiden kemarin Pak. Ya, tapi kita mau lihat sedikit Pak terkait dengan sekolah rakyat sendiri. Kalau misalnya masyarakat bertanya-tanya ataupun banyak anak-anak juga yang melihat sekolah rakyat, ini kan menjadi satu hal baru Pak ya, kehadiran sekolah rakyat sendiri. Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menjelaskan perbedaan sedikit terkait dengan sekolah rakyat dan juga sekolah formal Pak. Ya, jadi sekolah rakyat itu sendiri itu beda dengan sekolah formal atau sekolah reguler. Itu perbedaan sangat menonjolnya adalah dari siswa. Karena sekolah rakyat itu menerima siswanya itu dari desil 1 dan desil 2 itu berdasarkan data DTSN. Data itu adalah data dari Kemensos yang kemudian keluarga spesial itu diterima anaknya disekolahkan di situ yang selama ini tidak tersentuh oleh kebijakan lainnya. Jadi itu mereka tersentuh. Jadi semua yang dilakukan itu tujuannya adalah seperti pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan itu. Jadi memang kalau kita lihat ada istilah spesial Pak ya, berarti mungkin Bapak bisa terangkan sedikit spesial ini mungkin keluarga yang bagaimana Pak? Sekolah rakyat ini spesial ini salah satunya adalah mereka menggunakan kurikulumnya adalah kurikulum MME. Multi entry, multi exit. Jadi kita terima yang datang itu, kita tetap terima karena itu adalah bagian dari anak-anak bangsa yang secara undang-undang pun harus dipelihara. Ya, jadi anak-anak bangsa itu datang kita terima dengan kondisi apapun, kita tetap terima bahwa itu mereka punya hak yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak. Jadi memang sisi kemanusiaannya benar-benar diperhatikan. Itu yang paling penting. Jadi kemudian berikutnya adalah kita di sini tujuan utamanya adalah membentuk karakter. Jadi karakter karena kebetulan sekolah adalah sekolah asrama yang ada kurikulum asramanya, jadi pendidikan karakter itu kita utamakan. Jadi pembiasaan yang awal siswa yang masuk sini itu adalah yang ikronya yang kurang besar siswa 50, kurang besarnya mungkin 10. Tapi sekarang sudah ada program-program yang merupakan pembiasaan yang sudah dilakukan dan sudah mulai peningkatan. Jadi begitu. Jadi diharapkan bisa menjadi lebih baik begitu Pak ya. Dan Pak ada yang menarik juga terkait dengan guru-guru. Ini sebenarnya guru-guru yang mayoritasnya orang Maluku Utara ataukah dari luar Provinsi Maluku Utara atau bagaimana Pak? Ya, itu memang yang poin yang paling menariknya di situ itu menariknya karena guru ini adalah P3K dari Kemensos yang rekrutmennya lewat Kemensos. Awal mulanya itu saya mendapatkan berapa orang guru, kemudian awal mula itu semuanya guru dari Jawa, kemudian ditempatkan di timur, khususnya di wilayah saya itu awal mulanya itu 8 orang guru undur diri. Jadi itu memang luar biasa karena tadi kenapa undur diri, karena shock culture tadi, ya budaya yang tidak sesuai, kemudian pisah antara keluarga segala macam akhirnya. Tapi yang bertahan ke saya ini sampai detik ini adalah 11 orang guru, yang 2-nya guru agama lokal, yang sisanya adalah guru dari daerah Jawa. Jadi memang ada dedikasi apa ya dari guru-guru ini. Ya butuh komitmen yang besar juga. Nah terkait dengan mungkin untuk servis atau pelayanan yang diberikan dari pemerintah untuk guru-guru atau perhatian khusus ini apa saja Pak? Ya, untuk saat ini mereka mendapatkan yang pertama itu normal karena sudah kerja, mereka sudah mendapatkan gaji. Kemudian selanjutnya adalah perumahan, tapi karena sekolah ini adalah sekolah sementara yang gedungnya gedung IPL didesain sekolah, jadi keterbatasan asrama yang bisa mengcover dari 11 itu, saya di sekolah ini hanya bisa mengcover kurang lebih 9 orang, yang baru datang kemarin ada 3 orang itu, 2 orang lagi guru lainnya itu kos di luar. Jadi itu.
Jadi memang sebagian besar diperhatikan juga dari sisi gurunya Pak ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan fasilitas sendiri Pak, di sekolah rakyat terkhususnya di SRMA 28 ini sendiri Pak, ini apa saja yang disediakan baik untuk guru yang tadi sudah disampaikan tetapi juga untuk siswa Pak? Untuk saat ini fasilitas yang dimiliki oleh kami khususnya diperuntukkan kepada siswa itu sudah datangnya alat olahraga, kemudian alat-alat dapur, itu sudah ada. Tinggal SDM yang sudah ditugaskan itu mereka datang lapor diri. Kemudian yang datang selanjutnya juga sudah ada proyektor, ya, yang mungkin 1 atau 2 hari ke depan ini, jadi persiswa itu adalah persiswa mendapatkan 1 buah laptop. Oh, ya, itu siswa. Ya, di sekolah luar belum tentu juga, ya. Jadi itu tingkat penghargaan pemerintah terhadap siswa ini luar biasa. Jadi sementara sudah distribusinya di daerah Jawa, ya. Saya pantau grup di daerah Jawa, akan 1-2 hari akan menujunya ke sini. Ya, gitu. Termasuk guru juga mendapatkan, tapi prioritas utamanya adalah siswa. Karena kenapa siswa menjadi produk utama? Karena pembelajarannya menggunakan dengan LMS, Learning Management System. Jadi pengumpulan tugas, sumber bacaan semua itu berdasarkan aplikasi. Jadi memang harus didukung oleh itu PC yang memang. Ya, jadi memang komitmen pemerintah untuk memperhatikan sekolah rakyat sangat luar biasa Pak ya, sangat baik sekali. Dan Bapak terkait dengan persyaratan, mungkin saya minta dari Bapak, anak-anak di luar sana, masyarakat, orang tua yang ingin tahu kira-kira apa yang harus disiapkan oleh mereka untuk bisa ada bersama-sama menjadi bagian dari sekolah rakyat. Ya, ini menarik ini, karena sekolah ini kan sekolah baru, kemudian ketika dibuka ada orang yang kurang respon karena programnya program baru. Tapi setelah jalan berapa lama itu ada siswa datang, ada orang tua datang, Ibu, Pak, bisa tidak kami usulkan anaknya kami, ada syaratnya apa? Bagi kami dari pihak sekolah itu kami terima apa saja sepanjang memenuhi syarat. Cuman kotanya terbatas kotanya. Jadi untuk saat ini kotanya hanya 50 orang. Jadi prioritasnya masih dalam wilayah Tidore Kepulauan, Pulau Tidore, dan dari Nuku sampai ke Kayasa. Jadi masih seperti itu. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya adalah mereka yang tercover dalam desil 1, desil 2 tadi yang saya katakan awal tadi adalah keluarga spesial. Ya, spesial itu. Siap. Jadi memang harus diperhatikan dan semoga masyarakat, orang tua mempersiapkan anak-anaknya. Dan harapannya mungkin bisa menjadi anak-anak yang sukses ke depannya Pak ya? Ya, seperti itu ya. Baik. Harapan saya seperti itu juga ya. Siap. Baik pemirsa, sekolah rakyat menjadi wadah baru bagi generasi muda. Anak-anak bisa memberikan harapan dan juga mimpi mereka untuk meraih cita-cita mereka. Dan setiap anak berhak di mana saja mereka berada, mereka berhak untuk menjadi orang yang sukses di masa mendatang. Demikian dialog kita di saat ini. Saya Leonard Patipelohi, sampai jumpa dan kembali ke studio. Pemirsa, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi dari segmen Klik Sulampah, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pemirsa, beratnya pekerjaan di sawah sering menjadi alasan generasi muda enggan terjun ke dunia pertanian. Namun kini, sebuah inovasi traktor remote control hadir sebagai jawaban untuk meringankan beban kerja petani, sekaligus memperkenalkan wajah baru pertanian modern. BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang
memaksimalkan program KB sebagai upaya mencegah stunting, kematian bayi dan kematian ibu pada saat melahirkan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Sodikin, menyebutkan program pelayanan keluarga berencana terus dilaksanakan secara menyeluruh melalui program pelayanan KB di Kabupaten Pinrang. Diharapkan dapat dioptimalkan agar mencegah stunting dan bagi ibu yang sudah lama mengikuti program KB dapat mengajak ibu-ibu lain untuk ikut program KB demi memaksimalkan program KB. Harapan kami adalah di Kabupaten Pinrang ini bisa optimal untuk pelayanan KB-nya, termasuk untuk bisa mencegah stunting di wilayah Kabupaten Pinrang bisa lebih rendah dari harapan yang kita tetapkan. Kemudian juga pelayanan KB tadi ibu-ibu banyak yang sudah mengikuti program KB, tapi kami ada beberapa yang kami tanya, ternyata anaknya sudah banyak, ada yang 7, ada yang 4. Tapi menggunakan implan ini sudah ketiga kalinya. Berarti sudah 6 tahun, 9 tahun yang lalu ikut program KB, dan mudah-mudahan tetangga kanan kiri juga ikut program KB. Program KB dapat mengatur jarak kelahiran, mencegah terjadinya stunting secara bertahap melalui pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, bayi dan anak di Posyandu, Pustu dan Puskesmas. Asta Dikala TVRI Sulsel melaporkan. Demikian informasi dari segmen Klik Sulawesi pemirsa. Berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku besok hari Selasa 11 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Sandi Sunarto dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan pemirsa, kami Lembaga Penyiaran Publik TVRI mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025. Berikut, kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.